Nah, berikut ini adalah contoh soal. Contoh soalnya masih menggunakan fungsi yang sama seperti yang tadi ya. X pangkat 6 min X min 1. Nah, tapi titik awalnya itu adalah 2. Ya, kita hanya butuh satu titik awal, tidak seperti pada metode bagi 2. Nah, yang mau kita cari akarnya itu adalah ini. Fx X pangkat 6 min X min 1. Nah, karena ini adalah metode Newton, kita butuh tahu ekspresi dari turunannya. Yaitu adalah 6X pangkat 5 min 1 ya. Nah, setiap metode numerik itu biasa pakai tabel, oleh karena itu kita harus coba siapkan tabel ya. Nah, X1-nya itu adalah 2, saya taruh di sini 2, terus kita coba evaluasi yuk. F di 2 itu berapa? Itu 2 pangkat 6 min 2 min 1, yaitu jawabannya adalah 61. Ini saya taruh 61 di sini, kemudian F aksen di 2 itu berapa? 6 dikali 2 pangkat 5 min 1, itu adalah 191. Nah, berarti X2-nya jadi apa nih? Itu adalah X1 dikurangin F2 dibagi F2 ya. X1-nya kan 2 ya, saya bisa ganti dengan 2. Berarti 2 dikurangin 61 per 191, dan setelah saya hitung menggunakan kalkulator, ini adalah 1,6800628. Nah, Anda bisa lakukan sendiri juga. Nah, setelah itu, si X2 ini coba cari tahu Fx2-nya, hasilnya adalah 19,852, dan turunannya juga yaitu 79,44695. Nah, nilai ini sama ini bisa Anda kerjakan sendiri, dicoba. Rumus yang digunakan yaitu ini. Ya, rumusnya ini kok, selalu pakai ini untuk metode Newton. Nah, kemudian kita coba hitung untuk yang X3 yaitu 1,430739, dan nilai F-nya itu adalah 6,146795. Dan nilai F aksennya adalah 34,97107. Nah, ini bisa kita lanjutkan sampai X4. Nah, saya sudah hitung sampai 4 iterasi. Nah, berapa iterasi yang kita butuhkan? Ya, tergantung dari soalnya ya. Kalau di soalnya minta sampai 5 iterasi, ya kerjakan sampai 5 iterasi. Nah, semoga cukup jelas nih ilustrasi dari contoh ini. Di dalam slide ini, saya mencoba menggambar grafik X pangkat 6 min X1 itu kayak gimana ya. Dan saya lakukan dua kali metode Newton, tapi dengan X1 yang berbeda ya. Nah, yang di sebelah kiri itu, X1-nya itu adalah 2, nih, seperti yang tadi saya sudah lakukan di contoh sebelumnya. Kemudian ini ada X2-nya, X3-nya, X4-nya, X5-nya, dan seterusnya nih. Nah, sampai iterasi ke-8, nih, nilai F-nya tuh udah hampir 0 nih, ya. Berarti udah hampir menjadi solusinya nih. Ya. Jadi, mulainya di 2 nih, 2 tuh ada di sini ya. Terus garis singgungnya, terus gitu. Nah, tapi kalau saya titik awalnya 0, ya, nah gini. Nah, dia menuju ke akar yang berbeda ya, menuju ke akar ini nih, di sini. Karena ini garis singgungnya kan seperti ini. Terus gini, garis singgungnya gini. Ya, jadi metode Newton itu tergantung dari initial condition ya. Jadi kalau initial condition-nya berbeda atau titik awalnya berbeda, dia bisa menuju ke akar yang berbeda. Ya. Nah, sama seperti metode bagi 2, di sini kita coba berusaha untuk mengestimasi error di iterasi ke n ya. Nah, langkahnya itu dengan menggunakan deret Taylor ya. Nah, jika Anda ingat, deret Taylor itu adalah seperti ini ya, fx dan f di titik c ditambah turunannya x min c pangkat 1 ya, itu faktorial x min c kuadrat dan seterusnya ya. Tapi di sini bisa kita stop nih sampai turunan kedua, tapi di sini saya evaluasi di D ya. Di mana D-nya itu suatu nilai di antara X dan C. Ya, X dan C. Nah, sekarang saya pilih C-nya itu adalah iterasi ke N. Ya. C-nya itu saya pilih iterasi ke N. Ya.
fxn ya, 1 faktorial xn, ini x min xn ditambah turunannya d xn min x min xn kuadrat ya, dan d-nya itu berada di antara x dan xn ya. Nah, x itu saya pilih adalah akar sebenarnya. Akar sebenarnya saya lambangkan dengan P. P. Berarti D-nya di antara P dan XN. Gitu ya. Nah, karena P itu adalah akar sebenarnya, ini tuh nilainya 0. Ya. Fxn ditambah, ini per 1 faktorial. Nah, P min XN ditambah turunan keduanya. XN. Kemudian saya bawa ke sisi kiri nih, yang bagian fxn-nya. Berarti min fxn, fxn xn, p min xn, ya. Ini turunan kedua, p min xn kuadrat ya. Ini saya bagi semua, bagi kedua ruas dengan turunan ini. Nah, saya sudah bagi kedua ruas dengan turunan fxn xn. Nah, terus ini saya akan notasikan dengan, karena D itu adalah sebuah nilai, xn itu sebuah nilai, maka ini tuh adalah sebuah angka ya. Jadi saya nggak notasikan dia dengan A lah. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian, kita ingat bahwa formula untuk metode Newton itu adalah nah, seperti ini ya. Nah, ini saya bisa taruh sebelah sini. Xn-nya saya taruh ke sini. Min. Nah, ini mirip dengan yang kita punya di sini nih. Maka bisa kita ganti. P min xn ditambah A. P min xn kuadrat ya. Nah, kalau P-nya itu cukup dekat dengan xn, nah ini tuh kecil sekali ya. Jadi kalau P sama xn-nya itu udah 10 pangkat min 5, dikuadratin jadi 10 pangkat min 10, dan ini kecil sekali, maka kita bisa abaikan ini. Nah, berarti dengan kata lain, ini P itu adalah akar sebenarnya, xn itu adalah hampirannya ya. Berarti hampiran dari P dengan xn itu bisa diestimasi lewat ini. Selisih antara jawaban di n plus 1 itu dikurangi jawaban ke n. Hampiran n plus 1 dikurangi hampiran ke n. Semoga cukup jelas nih. Nah, jadi untuk mengestimasi error pada iterasi ke n, kita bisa gunakan ini formula yang sudah diturunkan di slide sebelumnya ya. Berarti untuk mengestimasi error di iterasi kelima nih misalkan ya kita bisa kita bisa hampiri errornya itu dengan x6 dikurangi x5 gitu ya. Nah, kemudian saya ada pembahasan yang berikutnya, itu masih menggunakan deret Taylor yang kita sudah dapatkan di slide sebelumnya, yaitu adalah ini, bahwa xn plus 1 min xn itu adalah p min xn ditambah a, suatu konstanta itu p min xn kuadrat ya. Nah, di sini saya bisa hilangkan ininya nih ya. Akibatnya apa nih? Akibatnya saya punya ini xn plus 1 min p sama dengan a p min xn kuadrat ya. Ini sebenarnya minus sih, tapi kalau saya mutlakan sekarang sama aja ya. Dan a yang mutlak ini. Nah, persamaan yang terakhir ini tuh apa sih? Nih. Nah, ini adalah error di tahap n plus 1, error di tahap ke n ya, kuadrat. Nah, jadi metode Newton, kenapa metode Newton itu merupakan salah satu metode yang terbaik ya untuk mencari akar? Karena persamaan ini nih ya. Karena error di tahap ke n plus 1 itu tuh berkurang jauh dibandingkan error pada tahap ke n itu. Jadi kuadratik per ordenya gitu. Jadi misalkan error di kedua itu 10 pangkat min 2, maka error di ketiga itu 10 pangkat min 4 gitu.
Nah, error di tahap keempat ini kuadratnya lagi. Jadi, bagus sekali gitu, cepat sekali untuk konvergennya, cepat sekali untuk mencari tahu akar sebenarnya itu berapa gitu. Berbeda dengan metode bagi dua ya. Kalau pada metode bagi dua, ingat, ini CN ya. Berarti EN-nya itu adalah, estimasinya itu adalah BN min CN per 2 kan ya. AN per 2. Tapi begitu di N plus 1, nah misalkan ini N plus 1, ini CN, BN plus 1-nya, nah ini adalah BN plus 1 min AN plus 1 per 2. Nah ini sama dengan setengahnya dari BN min AN per 2 ya. Berarti setengahnya dari EN gitu. Nah, berbeda dengan metode bagi 2, metode bagi 2 itu perkembangan errornya tuh linear gitu, pangkat 1 ya. Jadi error di tahap kelima itu setengahnya error di tahap keempat, error di tahap keenam itu ya setengahnya error di tahap kelima gitu. Nggak seperti ini metode Newton. Ya, semoga cukup jelas ya.